Oke Brody, kembali lagi bareng gua ya Brody di channel Sebatas Gameplay ya Brody. Tanpa basa-basi lagi, seperti biasanya kali ini gua akan, bukan gua sih sebenarnya, gua lebih ke arah review gameplay yang ada di list gameplay yang bisa ditonton secara live gitu ya Brody. Ini kita melihat Lucas, yaitu dengan skin Naruto-nya dengan nickname Kaizu. Dia gua lihat itu ya sebenarnya bukan top global sih, cuman di sesuai di Zero itu di peringkat berapa gitu gua lupa, cuman ya kalau misalkan memang dia bagus kenapa enggak kita ambil aja gitu kan bro di ilmu-ilmunya. Tapi kalau misalkan dia ya agak sedikit gimana gitu ya kita coba belajar introspeksi atau belajar dari kesalahan-kesalahan orang lain gitu kan bro. Di sini dia menggunakan hero Naruto ya bro. Hero apa namanya cuy, hero. Oh, dia oke. Okay. Tapi oke sih menurut gue sih masih oke sih dia di bukan dia game, maksudnya di akhir gitu kan, maksudnya menurut gua di akhir dia nunggu orang lain untuk itu dulu ya dia mati cuy, terlalu banyak orang tadi. Tapi sih tadi mungkin dia ini gua gak tahu ya dia bermain solo player ataupun bermain sebagai tim gitu kan, atau bermain apa namanya apa amanah kok gue lupa, bukan, intinya bukan solo player aja lah, entah itu bermain duo, trio ataupun full gitu kan body. Cuman tadi gue lihat kalau misalkan di map gue kan seharusnya kan nggak kelihatan kan, cuman ya dia kelihatan kesalahan sih menurut Rudi. Itu benar kesalahan banget itu mungkin bisa bisa menjadi salah satu yang bisa kita ambil kesalahan-kesalahan tersebut ya gitu Rudi. Maksudnya kalau misalkan gue nggak tahu juga sih, seharusnya kalau misalnya di titik-titik tadi itu masih kelihatan ada 3 orang musuh, dan yang membuka map pun itu kan seorang tank, seorang Gatot Kaca. Jadi sebaiknya emang jangan di kill gitu kan Brody, sebaiknya mending menunggu-nunggu di rumput aja gitu kan Brody, karena ini menurut gue ini rugi banget. Seorang hyper di awal-awal di awal-awal game lagi di awal game ya, di menit 450 itu bisa dibilang di awal game, di early game itu kan Brody, tapi hypernya sudah eh, 2 kalah dan 4 assist, beliau belum mengekill sama sekali. Bisa dibilang ini meskipun mungkin dari sisi apa namanya, dari sisi XP dan gold dengan hero, bukan hero, dengan apa namanya, dengan apa sebutannya, dengan ini Brody, dengan apa namanya, dengan hyper lawan itu kan Brody, ada kemungkinan dia kalah. Maksudnya coba kita lihat dulu hyper lawan tuh seharusnya ini sih, harusnya oke betul ya si Joy, dia ya beda 500 ya, tapi ya lumayan di early game 500 tuh itu lumayan banget. Itu dikit lagi ya terlalu paksa. Oke, tapi dia dapat double kill sih, masih masih oke lah. Meskipun dia harus mati, tapi menurut gua dari sini masih tetap rugi sih. Kenapa? Ya kalau misalkan dia double kill, dia masih bisa hidup sih, masih untung lah gitu ya Brody. Cuman ya tadi ya emang kalau misalkan gua bermain pun ya akan memaksa gitu kan. Tadi kan soalnya kelihatan kan darah lawan itu sudah tipis-tipis gitu kan. Cuman ya minusnya tadi tuh dari lawan yang ada di turret itu emang kalau nggak salah si siapa ya, si Popogis atau mungkin si ini nih lawan, nama-nama hero gue lupa cuy, aduh. Gue udah baru semingguan atau 2 minggu lah gak bermain game Mobile Legends lagi itu kan bro Adi. Cuman ya kalau di satu sisi gak dapet ya bro ya, dia terlalu maksa juga sih menurut gue, gak bagus. Menurut gue gak bagus itu contohnya kayak gitu. Seharusnya kalau misalkan dia pengen maju, kalau misalkan dalam keadaan menang sih oke aja ya Brody. Maksudnya kalau misalkan dalam keadaan menang apa hyper, apalagi hyper fighter gitu kan, hyper fighter kalau dalam keadaan menang kemudian masuk gitu kan, masuk di antara turtle dan lawan-lawan gitu, itu menurut gua masih efektif gitu kan Brody. Tapi di sini kan posisinya
teman-teman kita masih ada pada di belakang, sedangkan kita sudah maju duluan untuk mendapatkan partolnya, itu menurut gue agak sedikit gak efektif gitu kan bro. Kecuali memang misalkan untuk rebutan Lord Lord akhir itu pun ya, Lord game menurut gua pribadi ya bro, di kembali lagi ini bener-bener menurut pure gua pribadi. Kalau misalkan memang ya dalam keadaan normal lah, maksudnya hyper kita sama hyper lawan setidaknya seri lah gitu kan bro di, itu masih oke lah, masih bisa kita apa gabung bareng-bareng gitu kan bro di, apa bukan gabung, maksudnya buat ngebuka juga gitu kan bro. Soalnya untuk hyper fighter tuh bisa juga sebenarnya efektif juga untuk buka war, cuman ya harus lihat juga teman-teman kita tuh apakah sudah siap membackup ya, walaupun sudah kalah lagi, apakah sudah siap membackup dikit lagi cuy, itu cuy. Ya, dia kenapa nggak ulti ya, ulti Rasengannya itu rugi banget sih menurut gua. Dalam keadaan tadi tuh lebih baik, lebih baik tadi kan udah sakit kan, maksudnya udah dapat MM lawan pun, kalau udah dapat MM lawan gitu ulti aja gitu guys, maksudnya ulti Rasengan keluarnya itu loh bro di, setidaknya ada kemungkinan menang. Dan ada atau mungkin kalau misalnya nggak mati pun kita masih bisa kabur harusnya, karena kan Rasengan kan lumayan jauh kan gitu kan mengeluarkannya gitu kan ultinya, jadi ya agak sedikit kurang efektif. Jadi mungkin di sini gue bukan, kembali lagi ya, ini menurut gue pribadi, kalau misalkan ada kekurangan atau ada apa hal-hal yang sifatnya gak apa ya, bukan gak sesuai. Nah ini bisa dibantu nih. Ini udah sakit tuh harusnya cuy. Ya. Oke, dia bisa kabur. Oke, dia dapat 2 ya. Timnya masih utuh. Oke, itu efektif lah. Cuman ya tadi kalau bisa dilihat di sini Gatotnya level 10, beda 1 level dengan si Lukasnya, dan goldnya malah lebih menang dari Gatot ya bro. Dia ya enak bagi Gatot sih menurut gue pribadi kalau kayak gitu bro di. Cuman ya mungkin naluriah ya bro di, kalau misalkan memang jatuhnya sudah ya dia MM lawan kalah cuy, jatuhnya kalau misalkan emang lihat darah Sekara tuh itu emang rasanya gue pribadi pun pengen maksa gitu kan bro di. Ya jadi ya menurut gue kalau bisa jadikan pembelajaran, tapi jangan disalahin juga kan bro di, karena itu udah kayak sifat naluriah gitu bro di, naluri manusia. Cuman ya kalau misalkan udah bisa menahannya, itu ya lebih baik, lebih bagus, dan lebih efektif lagi gitu kan Prodi. Oke, di sini kita lihat masih tungguan, Lukasnya masih menunggu momen mungkin ya Prodi. Sebenarnya di sini pun gue bukan bukan tipikal game kalah cuy. Sakit damage itunya cuy, sudah sakit damage itunya, apa namanya, damage si Joy-nya. Oke. Oke. Double kill. Dari gol pun sudah beda 4.000 5.000-an lah ya bro, di 5.000 kurang dikit lah. Oke. Kayaknya ini kalau misalkan dilihat kayaknya Kaizo ini dia bukan solo player ya. Bukan solo player, mungkin main duo atau mungkin trio gitu ya bro, bukan full game gitu kan. Maksudnya gue pengen bilang agak kurang rapi ya, cuman maksudnya kalau misalnya dilihat dari tim lawan itu sedikit lebih rapi ya tim lawan gitu bro di. Atas dasar apa gue bilang itu ya, kalau ketika memang pada war oke. Ketika pada war itu tim lawan udah selalu ready gitu kan bro di belakangnya. Jadi ya kalau misalkan nggak solo, duo, trio palingan menurut gue pribadi ya bro di. Ini kembali lagi semuanya benar-benar pure menurut gue pribadi ya bro di. Jadi gue yakin banget pasti ada banyak kesalahan atau ada banyak beda-beda pendapat gitu kan bro di. Ya ditulis aja perbedaan pendapatnya di kolom komentar, nanti kita bisa saling diskusi ya bro di, entah itu antara gua dengan teman-teman sekalian atau mungkin teman-teman yang lainnya. Semuanya demi apa ya, tentunya demi
kebaikan kita semua ya Brody. Maksudnya demi demi ilmu kita semua. Nampaknya dia sudah lelah dan mengakhiri game ini dengan kekalahan ya Brody nampaknya. Oke lah Brody, mungkin kurang lebihnya review gameplay dari seorang Kaizu kurang lebihnya kayak gitu ya Brody. Terima kasih banyak telah menonton dan bisa dilihat di sini Kaizunya mendapatkan bukan gold ya Brody tapi mendapatkan silver ya Brody. Thank you banget telah menonton video kali ini dan sampai jumpa lagi di next video ya Brody. Bye bye.